Giring kalau nyanyi suaranya nyaring, tapi soal pendapat politik kok garing? Ditulis oleh Astonoto Negoro di siwor.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Giring Ganesa atau dikenal dengan nama panggung Giring Neji, salah satu penyanyi yang terjun ke dalam dunia politik usai berkiprah di dunia tarik suara. Menarik memang memperhatikan mereka yang dahulu tenar sebagai penyanyi, aktor, atau artis, dan kini mewarnai percaturan politik tanah air. Giring jarang jadi sorotan, namun sekali-kalinya ia muncul, timbullah cibiran atau kontroversi di publik. Terakhir muncul dirinya menyatakan siap untuk maju menjadi calon presiden atau capres pada perhelatan Pilpres 2024. Kali ini mantan vokalis grup band Neji itu kembali menarik perhatian dan kontroversi. Giring melontarkan pendapat politik yang dinilai sebagian kalangan tak etis. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Giring berharap pada 2024 Indonesia tidak jatuh ke tangan Anies Baswedan. Pernyataan Giring itu sontak menimbulkan polemik di kalangan politisi dan publik. Sebagian politisi mencoba bersikap netral menanggapi pernyataan Giring, lainnya menentang, sementara ada juga yang menjawab diplomatis tetapi senada dengan Giring. Politisi yang partainya mendukung Anies sudah pasti akan membela dan menentang pernyataan Giring itu. Sementara bagi partai yang kemarin sikap politiknya belum jelas akan berusaha bersikap netral, yang dapat dipastikan adalah partai yang berbeda pandangan dengan Anies pasti mendukung pernyataan Giring. Namun beberapa hari mengamati perilaku Jakarta, didapati ada orang-orang yang selama ini tidak suka bahkan bisa dibilang membenci Anies. Tetapi mendengar pernyataan Giring mereka malah balik mencibir PLT Ketua Umum PSI itu. Anies selama ini memang dinilai menjadi sosok yang tak jelas menata kota Jakarta, mulai pembangunan tugu-tugu yang dinilai hanya menghabis-habiskan anggaran daerah, pembangunan jalur sepeda yang kemudian diperintahkan untuk dibongkar oleh Kapolri karena menyalahi aturan, dan terakhir pelebaran trotoar yang dinilai tak tepat juga, malah bikin mempersempit jalan sehingga macet. Ditambah lagi temuan kelebihan bayar yang menunjukkan Anies mungkin kurang terlatih menjadi pemimpin daerah, serta Formula E yang dinilai sekedar gaya-gayaan dan menghambur-hamburkan uang rakyat. Sederet prestasi Anies itu dianggap wajar untuk dicibir. Tak heran kalau Giring sampai melontarkan pendapat politik Anies sebagai pembohong dan tak rela 2024 Indonesia dipimpin oleh dirinya. Namun, sebagai orang yang bisa dibilang pendatang baru dalam dunia politik, seharusnya Giring belajar banyak soal etika politik. Giring harus buka-bukaan soal data, di mana letak kebohongan Anies dan apa yang sebenarnya terjadi, bukan sekedar melontarkan pandangan politik tanpa data yang memicu kegaduhan. Disadari atau tidak, pernyataan Giring bisa dikembalikan sebagai pantulan bagi Anies untuk menarik simpati. Anies akan memposisikan diri seolah-olah menjadi orang yang dizolimi dengan cibiran Giring dan menarik simpati dari loyalisnya serta mereka yang belum menentukan pandangan politiknya dalam isu DKI Jakarta dan Pilpres 2024. Jangan-jangan karena cibiran Giring, elektabilitas dan tingkat keterkenalan Anies mengalami kenaikan. Media-media nasional maupun lokal membicarakan Anies yang dicibir Giring. Itu bisa saja menjadi wadah ngiklan gratis. Giring harus benar-benar banyak belajar dan melihat dinamika yang ada. Semoga ujaran Giring itu bukan hasil kesepakatan belakang layar dengan para pendukung Anies. Kalau itu terjadi sangat disayangkan. Percaturan politik Indonesia tidak ada bedanya dengan acara settingan di televisi. Giring juga mungkin sebagian warga Jakarta pembenci Anies harus banyak belajar dan melihat situasi serta kondisi. Jangan sampai ujaran kebencian atau cibiran kepada Anies malah menaikkan elektabilitasnya, termasuk dalam kasus Formula E. Jangan-jangan ada skenario yang disiapkan Anies terkait ajang kelas sekian balapan jet darat itu. Buktinya sang gubernur tenang-tenang saja menghadapi cibiran dan sindiran terkait penyelenggaraan Formula E yang belum jelas itu. Khusus untuk Giring, suaramu nyaring saat menyanyi sebagai vokalis, tetapi garing saat melontarkan pendapat politik. Jadilah politisi cerdas yang bicara dengan data dan menyindir tapi nusuk, ketimbang sekedar asal bunyi alias asbun dan memicu polemik. Indonesia butuh politisi cerdas berwibawa yang bisa membunuh politisi-politisi yang mengancam persatuan bangsa dan negara Indonesia, juga mengacaukan serta merampok uang rakyat untuk memuaskan hasrat pribadi dan kelompok. Bicara dengan data membuat kamu berwibawa, tak asal nyerocos membuat kamu terlihat cerdas. Jaga Indonesia, cintai rakyatnya. Bagaimana menurut Anda? Mental rapuh dan Luhut
tim advokasi mengadu ke Komnas HAM, ditulis oleh Sardi di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Seperti diketahui, Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan menyebarkan fitnah terkait Luhut. Yang menjadi permasalahan adalah video berjudul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya, Jenderal Bin" juga ada di akun YouTube Haris Azhar. Dalam video itu, Haris dan Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Tobakom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut. Luhut beri somasi dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Gengsi diutamakan, tak mau minta maaf, tapi begitu dilaporkan malah merengek dan menuding sana-sini. Lucunya adalah laporan dari Luhut malah diadukan ke Komnas HAM. Tim advokasi Bersihkan Indonesia mengadu ke Komnas HAM mengenai laporan Luhut terhadap koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti. Selain Kontras, tim advokasi yang ikut datang ke Komnas HAM pada hari ini antara lain ICW dan Lokataru. Tim advokasi memohon kepada Komnas HAM agar menetapkan Fathia, Haris Azhar, serta 2 peneliti ICW yang dilaporkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai pembela HAM. Menurut Sandrayati, PBB juga mengakui bahwa pembela HAM punya hak-hak khusus. Inilah kalau mental pengecut tapi berlagak sok berani menuding tapi tak berani konsisten dengan tudingannya. Diberi kesempatan untuk lolos dari kasus hukum malah jual mahal. Begitu dilaporkan langsung kebakaran jenggot dan bikin narasi seolah Luhut itu jahat dan pemerintah otoriter. Mereka mengadu ke Komnas HAM buat apa? Apakah mereka tidak memikirkan HAM seorang Luhut yang telah mereka tuding? Jadi HAM hanya milik mereka dan bukan Luhut? Lucu banget lah. Di artikel sebelumnya saya pernah katakan mereka ini makin lama makin mirip dengan gerombolan yang doyan demo. Hanya mereka yang boleh teriak kriminalisasi, hanya mereka yang paling benar, sisanya salah dan masuk neraka. Mereka yang menebar narasi konyol sekaligus mengadu kemana-mana adalah indikasi kalau mereka merasa takut. Takut karena salah kan? Kalau memang berani harusnya tidak perlu ngadu, hadapi di pengadilan. Adu kuat, siapa yang punya bukti faktual? Sekarang mereka terlihat panik, yang artinya you know lah, orang awam dan anak sekolahan pun paham maksudnya. Dan lucunya lagi, mereka yang dilaporkan oleh Luhut dan Muldoko maunya dianggap sebagai pembela HAM yang punya hak khusus. Ngaca dong, ngaca. Hak khusus apa? Hak khusus untuk membuat tudingan dan tidak boleh dilaporkan, harus bebas dari laporan hukum. Enak sekali. Apa bedanya dengan gerombolan sebelah yang merasa paling berhak punya kafling surga? Sewaktu mereka tidak meladeni somasi, artinya mereka sudah siap terperosok. Saya pikir mereka punya bukti atau kartu as atau senjata pamungkas untuk memenangkan polemik ini. Tapi keseruan sirna ketika lapor ke Komnas HAM. Jadi teringat dengan pegawai tak lolos TWK KPK ngadu sana-sini hingga ke Komnas HAM, bikin narasi dizalimi sampai berjilid-jilid, tapi usaha tetap sia-sia. Mereka tetap akan diberhentikan secara hormat. Buat Komnas HAM, kalau sampai sibuk dan serius mengurusi masalah ini, memang seolah benar anggapan publik kalau lembaga satu ini tak jelas dan tendensius. Lebih baik fokus tuh dengan KKB di Papua sana. Masalahnya lebih parah dan mengenaskan. Jangan sibuk urusi polemik sepele. Luhut hanya melaporkan mereka, bukan mengintimidasi. Main kasar, apalagi mengancam pakai azab dan neraka. Tidak ada seruan demo berjilid-jilid terhadap mereka, hanya melaporkan, titik. Komnas HAM lebih baik diam saja, tak usah banyak komentar. Bagaimana kalau dibalik? Luhut laporkan ke Komnas HAM karena dia diperlakukan tidak baik dengan berbagai macam tudingan dan tak boleh laporkan ke polisi? Komnas HAM pasti bingung, kecuali mau tendensius. Bagaimana menurut Anda?